Anda telah mengunduh podcast yang dipaparkan oleh Pendeta Dr. Erastus Sabdono ini dari truth.id/voice. Selamat mendengarkan podcast ini. Shalom saudara sekalian, setiap kita pasti merasa memiliki kebutuhan. Banyak kebutuhan kita. Baik kebutuhan yang menyangkut makan minum maupun apa yang kita kenakan atau sandang kita. Selain itu, kebutuhan primer lain adalah papan atau tempat tinggal, sandang, pangan, dan papan. Saudara, itulah yang dipahami manusia pada umumnya. Kebutuhan primer. Bagi orang percaya yang belajar kebenaran, ketika kita menghayati bahwa manusia adalah makhluk kekal, maka kebutuhan primer kita menjadi satu. Menjadi hanya satu, yaitu Tuhan. Tuhan itu kebutuhan kita. Satu-satunya. Tentu hal ini tidak bisa dimengerti oleh kebanyakan orang. Hal ini bisa dimengerti dan dihayati oleh orang yang belajar kebenaran firman dan mengerti arti hidup, makna hidup, melihat tragisnya hidup di bumi dan dahsyatnya kekekalan, baru dia bisa berkata, Tuhan satu-satunya kebutuhanku. Nah, yang merusak kehidupan iman banyak orang Kristen hari ini adalah ketika gereja mengarahkan jemaat untuk menjadikan Tuhan sebagai jawaban kebutuhan pemenuhan kebutuhan jasmaninya. Jawaban pemenuhan kebutuhan jasmani. Saudara, pemenuhan kebutuhan jasmani itu sudah ada hukum atau tatanannya yang berlaku bagi semua orang, bukan hanya orang-orang Kristen, orang-orang non-Kristen juga. Dan semua harus tunduk kepada tatanan hukum itu. Yang ditabur orang, itu juga akan dituainya. Dan itu tidak boleh diubah, diganti dengan misalnya berdoa maka berkat berlimpah. Itu menyesatkan. Nah, banyak orang melihat kehidupan bangsa Israel yang diistimewakan oleh Allah, dan orang-orang Kristen pikir mereka juga dapat diistimewakan seperti bangsa Israel. Orang-orang Kristen ini tidak mengerti konteks bagaimana bangsa Israel memang dipersiapkan Allah untuk menjadi bangsa yang melahirkan Mesias. Konteksnya bangsa Israel itu bangsa yang dipersiapkan Allah menjadi nenek moyang Mesias. Dari bangsa itu akan dilahirkan Mesias atau Juru Selamat. Maka Allah memberikan perhatian khusus istimewa. Sejak mereka ada di Mesir sebagai budak, Tuhan melepaskan dengan keperkasaannya, memberikan 10 tulah dan menuntun bangsa itu di padang gurun selama 40 tahun dengan perbuatan-perbuatan ajaib Allah. Itu juga tujuannya untuk maksud keselamatan yang Allah berikan kepada manusia, bukan kepada bangsa Israel itu sendiri sebenarnya. Di balik tindakan Allah tersebut ada rencana Allah yang besar. Nah, banyak orang Kristen berpikir bahwa dirinya berhak memiliki rencana, keinginan, dan kemudian merasa memiliki kebutuhan untuk mencapai keinginan dan cita-citanya tersebut. Seperti Allah menuntun bangsa Israel dengan keperkasaannya, mereka berharap Allah yang sama juga menuntun orang-orang Kristen ini dalam keinginan dan cita-citanya. Ini tidak sinkron, ini tidak paralel. Bangsa Israel menerima perlakuan istimewa. Di balik tindakan Allah itu Allah memiliki rencana, yaitu keselamatan yang akan dihadirkan oleh bangsa itu. Ini berbeda dengan orang-orang Kristen
yang mau menerima berkat-berkat jasmani, pemeliharaan perlindungan Tuhan yang istimewa untuk keinginannya sendiri, hidup dalam kewajaran seperti manusia lain. Nah, tidak sedikit gereja yang menawarkan Tuhan sebagai solusi dari persoalan-persoalan tersebut. Akhirnya bukan saja membuat orang Kristen tidak tunduk kepada hukum tabur tuai, tidak mengerti realitas hukum yang Tuhan berikan kepada semua manusia, tapi juga bisa merusak etos kerja. Dan yang konyol lagi, membuat orang-orang Kristen tidak fokus kepada dunia yang akan datang, tidak fokus pada langit baru, bumi baru. Sehingga mereka, orang-orang Kristen yang telah pikirannya disesatkan ini, membutuhkan Tuhan. Oleh karena hanya mengisi kebutuhan jiwanya sesuai dengan selera dirinya, selera manusia yang berkodrat dosa, hanya demi supaya memiliki uang, harta, kedudukan, pangkat, kehormatan, dan lain sebagainya. Nah, sampai pada tingkat tertentu orang-orang Kristen seperti ini akan rusak dan tidak pernah bisa diperbaiki lagi. Jadi kalau mereka menyanyi kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan, itu baiknya Tuhan karena Tuhan mau dipakai untuk memenuhi selera mereka. Kalaupun mereka mengatakan Tuhan baik, baik yang dipahami itu diasumsikan, dikonsepsikan baik untuk pemenuhan kebutuhan jasmani mereka. Nah, ini bertentangan dengan visi keselamatan yang Allah berikan. Sebab visi Allah itu bukan menyelamatkan manusia dari persoalan ekonomi atau kesehatan, tapi dari belenggu dosa, supaya orang-orang percaya ini, maksud saya orang-orang Kristen, menjadi orang-orang percaya yang benar, anak-anak Allah yang benar, yang berkodrat ilahi, yang hidup hanya untuk kesukaan Allah Bapa, tidak lagi mencari kesukaan untuk diri sendiri. Orang Kristen yang tentu mengerti hal ini, menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya kebutuhan, bukan karena dia memiliki kebutuhan jasmani, kebutuhan secara harfiah atau kebutuhan materi, tetapi karena ia membutuhkan Tuhan yang menuntun dirinya, mengubah dirinya menjadi manusia yang layak bagi kerajaan surga. Nah, orang Kristen yang menjadikan Tuhan satu-satunya kebutuhan ini, pasti hidupnya akan berkiblat ke langit baru, bumi baru saja. Nah, tentu kesucian yang dirindukan bukan hanya kebaikan moral umum, tentu saja kebaikan yang diharapkan itu adalah bagaimana dia bisa menjadi orang yang menyenangkan hati Allah. Tuhan kebutuhanku karena aku mau menyenangkan hati Allah. Tuhan kebutuhanku karena aku mau menyukakan hatinya. Tuhan kebutuhanku karena aku ingin menjadi anak-anak Allah yang tinggal bersama-sama dengan Bapa di surga dan melayani Tuhan Yesus. Nah, saudaraku sekalian, inilah yang mestinya kita pahami. Tuhan satu-satunya kebutuhanku. Ya, ini tidak sederhana. Tidak banyak orang yang bisa menghayati hal ini atau kebenaran ini, dan jarang orang mampu mengenakan. Karena banyak orang jiwanya sudah rusak atau dalam kondisi sakit. Mereka hanya mengharapkan kebahagiaan dari dunia ini, kepuasan pada dagingnya, sehingga problem dan masalahnya adalah perkara-perkara yang menyangkut pemenuhan kebutuhan jasmani, bukan masalah-masalah yang menyangkut pemenuhan kebutuhan rohani. Kalau kita katakan Tuhan adalah kebutuhanku karena aku hanya mau menjadi anak kesukaanmu. Sola Gracia. Untuk berlangganan renungan harian dalam bentuk cetak, silakan hubungi Truth Literatur di nomor telepon 0878 7870 7000. Untuk mendapatkan CD khotbah, MP3 renungan Truth, dan CD album lagu produksi Sola Gracia, Anda dapat menghubungi di hari dan jam kerja di nomor telepon 021 638 60953. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.